Halo, perkenalkan nama saya Dwiki Surya Lesmana dengan NIM 1541010180. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya, yakni rancang bangun aplikasi monitoring perkembangan proyek di PT Sabah Pratama Surabaya. PT Sabah Pratama ini merupakan pemasok barang industri atau perdagangan, kontraktor dan transportasi logistik, pemasok dan penyedia tenaga kerja ke beberapa industri. Nah, di samping itu juga PT Sabah Pratama ini menyediakan jasa layanan keamanan kawasan dan gedung kantor, serta jasa layanan pengadaan dan jasa rental alat proyek. Visinya dari PT Sabah Pratama ini ingin menjadi perusahaan terkemuka di bidang engineering, procurement, construction, dan trading di Indonesia. Nah, PT Sabah Pratama ini ingin mengoptimalisasi pelayanan yang berfokus terhadap penyelesaian proyek di jasa layanan pengadaan atau handling procurement service-nya. Identifikasi masalah, ada 3 masalah yang diangkat. Yang pertama, tidak dapat melihat data perkembangan secara real time. Yang kedua, susahnya memantau penggunaan sumber daya barang dan manusia. Dan yang ketiga, kesulitan untuk membuat perencanaan. Batasan masalah yang pertama ada membahas, aplikasi ini cuma membahas inisiasi serta monitoring dan controlling proyek. Yang kedua, membahas proses bisnis jasa layanan pengadaan. Yang ketiga, pengguna yang menggunakan aplikasi ini hanya dibatasi 4, yakni administrasi, project manager, mandor, dan direktur. Manfaatnya, yang pertama, membantu pekerja lapangan dalam melakukan pelaporan. Yang kedua, membantu project manager dalam memantau perkembangan proyek. Dan yang ketiga, membantu melakukan pengawasan terhadap sumber daya barang serta sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam penyelesaian suatu proyek. Tujuan yang dapat diangkat itu untuk merancang dan membangun aplikasi monitoring perkembangan proyek di PT Sabah Pratama Surabaya. Tinjauan pustaka yang digunakan. Nah, di penyelesaian aplikasi yang sudah saya buat ini menggunakan kurva S yang merupakan suatu metode untuk melakukan perencanaan. Secara grafis, kurva S itu menggambarkan kemajuan sebuah proyek berdasar dengan bobot kumulatif pada sumbu vertikal terhadap sumbu waktu pada sumbu horizontal. Di kurva S sendiri ada 2 rumus yang digunakan. Yang pertama, bobot kegiatan, yakni harga kegiatan dibagi harga total kegiatan dikali 100. Lalu ada bobot kegiatan per minggu atau bobot pekerjaan, yakni bobot kegiatan dibagi dengan durasi pengerjaan proyek. Metodologi penelitian yang digunakan ada 5 tahapan, yakni communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Di communication, yang pertama terdapat identifikasi kebutuhan fungsi dari masing-masing user. Yang kedua ada identifikasi kebutuhan pengguna, yakni identifikasi kebutuhan fungsi tadi menjadi kebutuhan fungsional dari user itu. Administrasi, memiliki fungsi mengolah sumber daya, yakni sumber daya yang dimaksud ini merupakan data master, ada kategori, ada kegiatan, sumber daya manusia, serta sumber daya barang. Administrasi juga berfungsi untuk melakukan pengolahan laporan penggunaan sumber daya manusia dan barang pada penyelesaian proyek. Yang kedua ada project manager untuk mengelola proyek yang ada 2, yakni RAP dan scheduling, serta melakukan pengolahan laporan RAP scheduling dan melakukan laporan perkembangan proyek. Lalu ada mandor yang berfungsi melaporkan perkembangan proyek di lapangan, dan direktur memiliki fungsi melihat dashboard, laporan penggunaan sumber daya, laporan proyek, dan laporan perkembangan proyek, serta mengelola proyek baru. Lalu ada identifikasi data yang digunakan. Nah, analisis kebutuhan pengguna merupakan turunan dari identifikasi kebutuhan pengguna yang tadi. Lalu yang tahapan kedua ada planning, yang dimana planning merupakan penjadwalan kerja. Lalu ada tahap ketiga modeling. Yang pertama ada use case business. Nah, use case business ini atau business use case diagram itu menggambarkan interaksi antara aktor bisnis dan pekerja bisnis di dalam sebuah organisasi. Penjelasan dari use case business di atas tadi itu ada business worker dan business aktor, yang dimana aktornya ada 4, yakni administrasi, project manager, mandor, dan direktur. Lalu identifikasi use case business ada 5 use case business,
yang terjadi, yakni yang pertama mengelola sumber daya, yang kedua mengelola proyek, yang ketiga pengelola laporan penggunaan sumber daya, lalu pengelolaan laporan proyek, serta melaporkan perkembangan proyek di lapangan. Lalu ada activity diagram. Contoh activity diagram ini merupakan representasi grafis dari workflow, dari kegiatan dan tindakan dari use case bisnis yang tadi. Ini contohnya merupakan dari mengelola proyek. Jadi direktur menerima proyek baru, menghubungi administrasi untuk mempersiapkan data SDM, lalu direktur menunjuk project manager. Project manager mulai membuat RAP dengan meminta data ke administrasi untuk membuat tim. Lalu project manager membuat proposal RAP. Jika RAP disetujui, maka dia melanjutkan pembuatan scheduling. Jika tidak, dia masih melanjutkan pembuatan RAP. Lalu use case system. Use case system ini merupakan gambaran dari sistem yang akan dibuat nantinya. Yang di sini ada admin, yakni mengelola sumber daya, yang merupakan gabungan dari kategori kegiatan, proyek, lalu sumber daya, barang dan manusia. Lalu juga administrasi melakukan pengolahan laporan sumber daya yang nantinya ditujukan ke direktur. Sementara direktur menerima proyek baru, lalu project manager mengelola proyek, yang dimana mengelola proyek ini melakukan pembuatan data RAP dan pembuatan data scheduling, yang dimana data RAP nantinya membutuhkan approval dari direktur. Dan juga project manager membuat pengolahan laporan proyek dari scheduling dan pengolahan RAP serta perkembangan proyek di lapangan nantinya. Flow of event merupakan pendeskripsian dari use case system yang sudah dibuat sebelumnya, dan ini contohnya flow of event untuk mengelola data proyek. Yang pertama, aksi aktornya apa, reaksi sistem bagaimana. Yang pertama, direktur menambah data proyek baru dengan menunjuk project manager yang bertugas, lalu reaksi sistem akan menyimpan, PM membuat data RAP, sistem menyimpan, PM membuat data scheduling, sistem menyimpan. Nah, alternatif ini di nomor kelima, ketika PM membuat data RAP, direktur menyetujui RAP atau tidak. Kalau dia tidak menyetujui, maka dia tidak disimpan di sistem. Atau project manager harus membuat data RAP ulang. Sequence diagram, di mana merupakan gambaran untuk menunjukkan interaksi yang disusun berdasarkan urutan waktu berdasarkan flow of event yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi ini direktur membuka halaman data proyek, lalu menambah data proyek, lalu data tersebut disimpan ke proyek. Project manager membuka halaman data proyek, memilih proyek yang sesuai, lalu membuat data RAP, RAP disimpan, membuat scheduling disimpan. Lalu kelas diagram yang berfungsi untuk menggambarkan struktur kelas di dalam sistem. Yang di kelas diagram ini menggunakan metode MVC, yakni model, viewer, dan controller, di mana model itu merupakan sebuah entity atau database, view merupakan sebuah halaman atau boundary, lalu controller merupakan penghubung dari boundary dan model itu tersendiri. Lalu selanjutnya akan melakukan demo aplikasi. Yang pertama ada user administrasi. Di mana sesuai dengan data yang sudah dibuat tadi, administrasi ini memiliki fungsi untuk mengolah data master. Yang pertama sumber daya barang, lalu sumber daya manusia, kegiatan proyek, kategori proyek, dan biaya role. Lalu juga ada pengolahan laporan, yakni laporan penggunaan sumber daya barang dan sumber daya manusia terhadap penyelesaian sebuah proyek. Contohnya seperti ini. Ini. Jadi di dalam penyelesaian ini, Sari yang sebagai bertindak sebagai administrasi bekerja berapa lama, lalu biayanya berapa. Dan untuk laporan sumber daya barang, SDB yang digunakan apa, lalu SDB yang ada di RAP sisa berapa. Lalu masuk ke user direktur.
Dimana di user directory ini yang pertama ada fungsi dashboard untuk melihat persentase perkembangan proyek, lalu ada log harian, lalu log penyelesaian trouble, penyelesaian proyek per tahun, lokasi paling banyak dilakukan, dan proyek yang belum berjalan. Di dalam penginputan data proyek, PM sendiri itu di PT Sabah Pratama itu juga sudah menetapkan kalau project manager itu cuma bisa menangani 2 proyek dalam proyek yang dilakukan. Jadi kalau proyeknya belum selesai dia tidak jadi kalau 2 proyek itu belum selesai dia tidak bisa menerima proyek baru. Jadi di sini kita contoh data vibrasi XL Tulungagung, vibrasi Hartono XL Tulungagung 10 hari, lalu menyimpan Hartono. Nah, lalu selanjutnya user Hartono yang bertindak sebagai PM ini dapat membuat RAP. Nah, di user project manager juga dapat melihat dashboard seperti di user director. Lalu pembuatan data RAP, memilih proyek apa, lalu tim yang bekerja siapa, work hour atau durasi kerja dia ikut kerja berapa jam. Di misal seperti ini, lalu ada barang yang dibutuhkan apa saja, dan juga uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan ini dia ngapain atau merupakan gabungan dari pekerjaan yang dilakukan. Jadi semisal dia ingin survei lokasi, pembersihan lokasi, desain penempatan, dan galian tanah, dengan uraian pekerjaan persiapan, yang dimana volumenya 1, dimana volume ini merupakan berapa banyak sih pekerjaan itu dilakukan, lalu disimpan. Nah, data sudah masuk, dimana dalam pembuatan uraian pekerjaan itu otomatis akan menghitung harga dari data master. Lalu masuk ke user director lagi untuk melakukan acceptance. Nah, jika user director tidak setuju dengan RAP yang sudah dibuat, maka dia menekan tombol yang kanan untuk memasukkan alasan RAP-nya nggak disetujui kenapa. Lalu jika accept RAP ini, dia sudah setuju dengan RAP yang sudah dibuat. Jadi contohnya seperti itu. Lalu ketika RAP sudah di-accept, kembali lagi ke user project manager, di mana user project manager langsung bisa membuat scheduling dari penyelesaian proyek, di mana di input scheduling ini memilih mandor proyek, lalu dia juga melakukan penjadwalan terhadap pekerjaan. Jadi uraian pekerjaan survei lokasi dia butuh berapa hari, lalu tanggal kerjanya start berapa. Jadi ini semisal contoh 1 tanggal 13, lalu disimpan. Setelah pembuatan data scheduling ini dapat dilihat persentase dari beberapa pekerjaan setiap kali pekerjaan itu dilakukan, yang dimana hasilnya akan selalu 100%. Lalu karena sudah memilih mandor proyek Budi Hartono, maka selanjutnya masuk ke user Budi Hartono selaku mandor proyek. Dimana user mandor ini cuma bisa melakukan pelaporan, jadi uraian pekerjaannya apa yang dikerjakan,
lalu STM yang bekerja ini siapa, lalu SDB yang dibawa untuk melakukan pekerjaan ini apa, dan juga mengisi keterangan untuk pekerjaan setiap harian. Jadi contohnya ini survei lokasi, cek juga. Nah, setelah melakukan input harian ini terdapat persentase pekerjaan persiapan 11%. Jadi total persentase perkembangan vibrasi Excel Tulungagung R10 ini masih 11%. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya lalu kembali lagi ke user director. Di mana user director juga dapat melihat di dashboard berapa persen sih sudah perkembangan proyek dari proyek baru tersebut. Nah, di sini dia bisa lihat 11%, atau dia bisa melihat di monitoring proyek halaman di mana pada tanggal 10 bulan 2 tahun 2021 harapan yang sudah dibuat di dalam scheduling itu sudah harus proyek itu harus 11% selesai, sedangkan realitas yang ada juga 11%, maka statusnya tepat waktu. Kalau dia tidak sama realitas dan harapan, maka ada kendala dan penyelesaian PM seperti apa. Lalu ada laporan proyek, di mana laporan proyek ini data RAB, data scheduling, dan data perkembangan proyek. RAB merupakan laporan kayak gini: uraian pekerjaan, data kegiatan, volume, harga kegiatan, dan total harga. SDM yang bekerja siapa, SDB yang dibutuhkan apa. Scheduling merupakan penjadwalannya, pekerjaannya apa, durasinya berapa, tanggal kerjanya start mulai kapan. Lalu perkembangan proyek, yakni uraian pekerjaannya apa, SDB yang digunakan apa, SDM yang bekerja siapa, tanggal penyelesaiannya kapan, dan statusnya apa, serta keterangan yang dituliskan tadi. Nah, begitu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang tidak jelas atau penjelasan yang kurang jelas atau membingungkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.